Tapi ada yang berbeda nih, ya. Ijo Sassuolo. Ijo Sassuolo. Balik ini sih sebenarnya buat gue kayaknya kita harus ngundang Laziale sih di sini. Fans-fansnya Lazio tuh mesti datang karena setiap kita bahas Lazio tuh kita selalu pesimis loh sama Lazio loh. Kita butuh sudut pandang lain sebenarnya. Gue pengen menyoroti Adli, Yacine Adli. Gue udah bilang bahwa dia dari Bordeaux. Ini pemain ini adalah pemain yang bagus, punya visi bermain yang bagus, punya umpan akurasi yang bagus, dan bahkan ada komentar dari seorang Paulo Sousa, mantan pelatihnya dia di Bordeaux, bahwa Yacine Adli ini adalah, nggak tahu ini overhype atau gimana ya. Dia bilang dia punya naluri insting bermain seperti Zidane. Neng asik, ijo. Buongiorno tifosi Serie A. Ada yang hijau, yang menyeramkan, tapi ini kayaknya seperti mimpi buruk bagi Inter Milan musim ini. Mana ya? Inter di mana ya? Selamat bergabung tentunya di Pinball. Opini football ya. Di mana di Pinball ini Bang Botak bersama dengan tim akan membahas tentang persepakbolaan, the beauty of Serie A. Tidak perlu berlama-lama karena di sini ada narasumber yang baru datang dari Verona. Tadi dia naik odong-odong di sini. Tapi ada yang berbeda nih, ya. Ijo Sassuolo. Ijo Sassuolo. Nah, ini dia. Kita perkenalkan dulu Adlia. Kayaknya mimpi buruk ya, Bang ya. Pakai hijau-hijau ya hari ini ya. Iya, ini gua kalau ngegresin nggak kelihatan dia bisa terbang ya. Nih, terbang. Kaktus terbang. Nanti edit ya, kaktus terbang. Oke, Aldi. Halo guys. Episode kali ini ya seperti biasa. Ini udah rule dari sesuai Pinball ini ya. Sesuai ketentuan yang tidak tertulis. Yang kalah harus menerima apapun yang disajikan oleh tim. Wah, Anda kalah ya pesannya. Oh iya ya. Hijau. Dan tentunya di sebelahnya Fans Persek. Apa sih namanya? Persekat. Saya Depok soalnya saya juga. Oh, kemarin Semarang. Saya asli banyak tempat saya. Iya. Kayak berarti jin lu ini kalau begini ya. Wah, ini nih gua bilang ya kan. Kalau lu menang, lu punya kuasa. Yoi. Bara, Ompong, Adi Aksa dari Milanisti Indonesia. Kasih salam dulu. Giginya. Halo. Senyumnya. Iya. Ada belum sih? Belum ya? Sabar ya. Masih belum jadi. Masih PO. Masih PO. Masih diketok meja. Nah, tentunya ada juga nih. Ini yang gua Bang Botek bilang dari tadi. Inilah bintang tamu pundit yang baru datang dari Verona, ya. No. Tadi naik odong-odong. Gue lupa namanya tadi. Rianka, Bang. Oh, Rianka. Oh, Ryan K. Oh, Ryan K. Oh, itu kan. Ryan K. Selamat bergabung. Mungkin kalian para Milanisti sudah tidak asing lagi melihat mukanya, dan mungkin para penikmat TV sudah sering melihatnya. Dia juga salah satu pembawa acara di stasiun ternama di Indonesia yaitu RCTI. RCTI. Nah, baru dia punya akun TikTok yang khusus membahas tentang Milan. Ini ada ulasan-ulasan menarik seru yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama kita tidak perlu banyak basa-basi. Kekalahan perdana Inter Milan. Gua aja kaget. Prediksi gua seharusnya kan Inter menang, ya kan? Di kandang Giuseppe Meazza ya. Tapi tiba-tiba ternyata ya lagi-lagi Sassuolo dengan Berardinya dia mempersulit. Milan sering dikalahkan dan Inter juga ternyata kalah dengan skor 2-1. Bagaimana nih? Ya mungkin Bung Aldi. Seperti peribahasa ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, Cakep. dia nggak bakal jadi atlet SEA Games juga. Bukan. Bener dong, nggak bakal dia jadi atlet SEA Games. Ya namanya juga tupai. Karena dia orang Belanda tupainya. Nggak bisa dong orang Belanda ikut SEA Games. Kecuali kalau dia mau ditaturalisasi baru bisa ikut SEA Games. Olimpik baru bisa. Karena Belanda.
Dia penyanyi rapper bang. Kok dia jawab Tupai Sakur. Oh, Tupai Sakur. Tupak. Itu Tupak Anda itu. tahu juga. Ini kok dia jawabnya bapak-bapak ya? Enggak, yang penting intinya sepandai-pandainya Tupai Ih, melompat. jangan lu hilang. Oh, ada. Badan-badan kok hilang. Ini ada lapangannya baru lagi. Ya sepandai-pandai Tupai lompat. Apa sih? Akar pun Akhirnya jadi ya? jatuh juga. Gue kira akar pun jadi. Akar pun jadi. Tahu sih? Indonesia 6 nih. Gara-gara kalah saya otak. Ribet. Iya pokoknya emang udah gua rasa waktunya. Tapi gua awalnya mengira akan seri dulu tapi ternyata langsung kalah. Ya gua lihat sih kemarin terutama di starting line up mereka udah banyak yang kelelahan sih. Terutama Mkhitaryan dipaksain main 90 menit terus duet Tula itu si Thuram Lautaro juga udah nggak bisa main 90 menit full lah karena udah berapa pertandingan dan jadwalnya padat juga. Ada faktor kelelahan. Nah, kalau menurut gue sih Inter nggak main jelek-jelek amat sebenarnya ya, nggak jelek-jelek amat, cuman emang nggak bagus. Iya. Dan Sassuolo-nya yang lebih bagus kemarin. Spartan. Ya seperti Inzaghi seperti melawan dirinya sendiri ya, lawan tim kayak Sassuolo, dia nggak defend banget, cuman counter attack-nya mematikan lah, efektif lah. Dan dia nggak buru-buru juga counter attack-nya. Dia nggak dapat fast break, dia tunggu second line-nya pakai second break. Jadi benar-benar mainnya tuh rapi secara penyerangannya. Dan ya akhirnya Berardi lagi-lagi menjadi momok yang menakutkan untuk Inter. Dia 16 kali pertandingan lawan Inter, 8 kali cetak gol. Jadi ya 0,5% lah ya gol per gamenya lawan Inter gitu. Jadi lebih banyak gol di Milan dia cetak sebenarnya. Salah 50% kali maksudnya Mas. 0,5 per game, benar 0,5 per game. 0,5% tadi soalnya. Jangan ribut lah kalian berdua. Dihujat netizen lagi, saya takut, kasihan. Iya, jadi ya aktor utamanya jelas Berardi sih. Dia 1 assist 1 gol dan memanfaatkan kelangkaan Inter banget. Dia melakukan truk pas ke Bajrami, terus melakukan tendangan dari jarak jauh ke gawang Sommer. Itu memang ya udah saatnya mungkin Inter kalah di Giornata kemarin. Giornata ke-6 kan. Iya, dan gua harap sih kekalahan kemarin bisa jadi wake up call untuk Inzaghi ya, untuk lebih bisa memaintain squadnya, melakukan rotasi yang benar agar gak kayak kemarin mainnya. Gitu sih dari gua. Gak kelihatan gue nih lagi hijau. Gue pikir tadi gerak loh ini. Lagi loh. Nah, kalau dari Rangga sendiri ya menilai kekalahan Inter di kandang di tangan Sassuolo. Ya sebagai fans Nana Onana ya, buat gua sih ngelihat pertandingan. Sebenarnya ini kan pertandingannya bareng sama Napoli. Fans apa sekarang? Nana Onana kan ini persekat. Nana Onana waktu dia di Depok dia beliin sepatu buat Onana. Ini true story bener ya. Bapak ngasih fakta mulu. Bener. Dia beliin sepatu sarung tangan buat Onana kan, buat Andre Onana beneran. Sarung tangan motor lagi. Ini kita mau bahas Liga Italia apa ini? Sorry. Lanjutin. Soalnya itu kemarin pertandingannya barengan sama Napoli, jadi gue agak sedikit pecah fokus. Cuman sedikit yang gue lihat itu memang beberapa chance-nya Sassuolo. Justru di Inter nggak terlalu sering gue lihat chance-nya. Memang bermain lebih menguasai sih. Dilihat lebih menguasai. Tapi pada saat masuk ke area pertahanannya Sassuolo, entah kenapa bukan Sassuolo yang pertahanannya bagus sih kalau kata gue. Tapi memang nggak bisa konversi golnya memang jelek aja di pertandingan itu ya. Terus juga kalau ngomongin Sassuolo, jadi bukan Internya yang jelek, tapi Sassuolonya yang terlalu bagus di pertandingan itu. Buat gue sih itu sih. Dari Ompong trendy. Kalau gue sih Bang, mungkin kita lihat yang komen gue di episode sebelum aja ya. Bang Afid coba puterin di sini Bang. Sedap. Coba nyampe doang. Bisa ya? Iya, jadi memang faktor kelelahan tadi yang Aldi bilang benar. Tapi gue lihat kalau di bola itu kan Bang, selain komposisi tim, taktik, terus juga ada lagi kan form itu bermain ya. Jadi memang udah kelihatan form Inter ketika setelah pick sementaranya lawan Milan, terus kemudian dia juga hanya bisa menang 1-0 sama Empoli, bersinggungan dengan trennya Sassuolo yang makin naik matchnya, ritmenya, chemistry-nya. Nah itu memang udah kebaca sih, makanya kayak minggu lalu gue bilang ini saatnya Inter kalah tuh harusnya sekarang, karena memang Sassuolo-nya lagi bagus, Internya mulai menurun. Ya itu aja sih kalau komen gue Bang. Tapi kita bahagia Bang. Oh bahagia kan, sebagai Inter kan, doanya terkabul. Dari brother Ryan. Gua agak sedih sebenarnya Inter kalah ya. Karena Lu sedih? karena Bang, karena di TikTok gua Interisti pada nggak bawel lagi. Oh iya. Pada masuk gua mereka. Pada masuk gua. Kemarin tuh komen di TikTok gua 15 tidur sih Bang, 51 dan setiap hari apa yang gua bahas komennya itu mulu, masih aja derby yang dibahas. Semenjak Inter kalah nggak ada lagi yang komen Bang.
aman lah. Berarti nama lu Rian jadi 21 AN dong sekarang. Iya benar. Oke. Mantap, luar biasa. Ya kalau dari gua pribadi ya, gua menganalisa sebagai seorang Milanisti yang fair ya bang. Kalau mereka kan dengki mereka kan. Kalau saya enggak. Saya cuma bilang bahwa emang bapu sih. Ya, akan apalagi. Ya hampir dia buat kesalahan banyak. Akan ini dia melakukan hampir beberapa kali menciptakan blunder yang membahayakan timnya sendiri. Terus kedua kalau menurut gua bahwa setelah gol cepatnya si Dumfries, ya kan? Gol cepatnya si Dumfries, gue berpikir bahwa Inter akan langsung kill the game ya. Tapi ternyata Inter ini bermain terbawa ritmenya Sassuolo, sama kayak Rangga bilang bahwa bukan Internya yang jelek, tapi memang Sassuolo-nya ini kayak double energi untuk, jadi mereka mungkin mendapatkan satu semangat ketika mereka mengalahkan Juventus kemarin dan akhirnya mereka bertemu Inter dengan dada yang semakin mentereng ya. Apalagi gua harus soroti Toljan itu backnya yang luar biasa, penetrasinya bagus, dan si Enrique. Enrique. Iya, baru yang back tingginya mereka itu si dari mantan Spezia kan, dari Kroasia. Nah itu bagus. Cuman ya gue bilang bahwa kekalahan ini bukan berarti Inter juga udah bakalan hancur lebur, enggak. Sama kayak waktu Milan lah ya. Milan 5-1 ternyata Pioli bisa membalikan mental pemain yang boleh dibilang sempat hancur lebur. Ini kan cuma kalah 2-1, Milan kemarin 5-1. Nah gue memprediksikan bahwa ya race untuk perebutan Scudetto ini semakin menarik. Dengan kalahnya Inter berarti peluang untuk sikut-sikutan di jalur Scudetto ini terbuka lebar. Jadi kita sebagai pencinta Liga Italia akan menonton pertandingan yang menarik-menarik semuanya. Dan buat para Interisti ya, fans Inter ya, ya. Ya. Lu udah dipuja-puja soalnya sama banyak fans Inter, di komen kan banyak. Gue Interisti tapi gue suka Bang Botak. Terus kenapa? Kalau lu salah nanti dia komentar lagi ya. Jadi gue nggak boleh nge-troll nih. Bukan, nggak boleh Dikit salah. aja boleh ya? Dikit ya. Buat para Interisti ya. Besok beli apa? Nih ember warna hijau. Anti bocor. Nah, ya buat kita para Milanisti tentunya dong ya kan. Udah lihat nih gayanya. Mentereng, asik. Mulai sombong nih Milanisti, nggak takut sombong, takut nyungsep soalnya. Nah, sekarang setelah kita bahas Inter, kita akan bahas kemenangan yang luar biasa yang ditorehkan oleh Napoli. Di tengah krisis internal, apalagi krisis gimmick TikToknya si Osimhen, ternyata Napoli bisa berjaya dengan skor 4-1, mengalahkan Udinese. Nah, dari Napoli sendiri gimana nih? Ya, saya sebagai pengamat musik di lampu merah ya, karena kan di Depok lampu merah itu ada musiknya sekarang kan. Ada yang nyanyi kan, betul. Saya mau nambahin sedikit aja. Tapi dari case itu gue kira dari case kemarin itu Osimhen bakal either dikandangin atau benar-benar dikeluarin, dibekukan dari squad lah. Tapi entah kenapa dimainin. Padahal kan kalau kita lihat di media sosial banyak berita-berita tuh dikeluarin Osimhen nggak mau tosan sama teman timnya, terusnya dia juga ngapus postingan di Napoli. Ya gue kira bakal nggak main, ternyata main, ciptain 1 gol dan mainnya juga bagus banget untuk ukuran pemain yang lagi bermasalah. Itu pemain yang cukup bagus. Mentalnya nggak down ternyata. Mentalnya nggak down dan ya gue cukup surprise mainnya bagus gitu, punya pola yang bener gitu. Kali ini punya pola yang bener, beda sama menang 3-1 lawan Frosinone. Itu kan menang ya cukup besar juga, tapi permainannya nggak meyakinkan. Sementara ini sangat-sangat meyakinkan gitu. Jadi ya buat gue gue jadi duta kaget hari ini. Karena gue cukup kaget kemenangan 4-1 ini. Lu gantiin bintang dong. Iya, gue gantiin bintang. Juventus menang lawan Lecce juga kayaknya dia kaget nih. sampai kepikiran. Iya sih. Oke. Dari Bara sendiri gimana nih untuk Napoli Udinese? Udinese ini kan memang tim yang memang lagi kesulitan banget untuk bermain bagus atau menemukan hasil yang positif ya di musim ini. Nggak seperti musim lalu kan? Betul, ditambah lagi kan Osimhen juga memang ternyata pribadi yang sangat profesional. Walaupun apa yang terjadi konfrontasi dia dengan klubnya, tapi tidak berpengaruh dengan di lapangan. Memang sih sempat pas ketika ngegolin sempat gak ada yang nyamperin kan? Gak ada yang nyamperin, cuma akhirnya bisa cair lagi. Bisa cair lagi dan itu mengangkat ritme dibanding juga Kvaratskhelia juga mainnya luar biasa kemarin. Jadi memang ya Napoli layak menang. Tapi mesti take credit juga golnya Lazar Samardzic itu bagus banget. Oh iya. Itu bagus banget. Nathan jatuh itu. Nathan jatuh betul.
Iya, buat gue juga duta kaget sih sama Napoli. Tak kaget banyak juga itu. Gue ngeliat si Osimhen itu kan kayak udah parah banget gitu ya. Gue sampai bilang bahwa IG di foto udah dihapus semua, kayak kalau pacaran udah putus tuh ya. Udah pasti fix tuh putus kan kalau Satu lupa dia tapi. Lupa. satu ketinggalan ya. Soalnya captionnya bagus, God is great, makanya dia nggak mau hapus. Gue pikir jangankan main bagus gitu kan, dipasang aja mungkin enggak gitu ya. Tadinya gue pikir gitu kan, ternyata dia bisa golin satu dan golnya juga gol kedua kan. Pas itu kan gol-gol masih momen-momen krusial gitu ya. Bukan gol-gol yang udah ketiga keempat gitu kan. Ternyata Osimhen bisa jadi pembeda ya buat Napoli. Sama Kvara tadi akhirnya dia setelah hampir kapan ya? Dari terakhir golin. Maret Tuh lama banget. Lama banget. Jadi gue yang kira Napoli itu udah kayak ya internalnya buruk gitu, tapi ternyata di atas lapangan masih bisa 3 poin. Oke. Cakep sih. Luar biasa. Dari Aldi sendiri? Ya, gue juga karena ini kan bareng juga kayak Iya, bareng nih sama Interman-nya. Gue cuma lihat highlight dan yang gue kaget. Kaget. Udah sangat kaget deh. Kaget. Gue pengen tahu maksudnya si Zielinski kan akhirnya ngambil penalti kan. Iya. Biasanya kan Osimhen, itu gimana ceritanya sih? Jadi di musim lalu itu memang semua line up untuk penalti kan ada urutannya. Itu semuanya pernah gagal. Jadi Zielinski pernah gagal, Osimhen pernah gagal, Kvarat pernah gagal. Setahu gue ada satu lagi, gue lupa siapa. Tapi intinya semua line up untuk penalti itu pernah gagal dan itu selalu rotasi. Jadi kalau gagal sekali pasti dia akan rotasi ke pemain berikutnya. Berarti ini bukan karena udah digolin ya? Iya, bukan. Takut dibikinin TikTok lagi, takut juga gitu ya? Kan sekarang udah dibikin TikTok lagi kemarin habis golin. Oh, udah? Udah, bayan karena Udah baikan ya? Iya. Nggak takut dipecat aja sih admin. Iya. Gue sih ngeliatnya kemarin either Napolinya yang bagus, tapi emang Udinese juga lagi kacau sih. Betul. Soalnya pertandingan sebelumnya Udinese bermain bagus. Nah kemarin tuh gue lihat nggak terlalu bagus. Dan jelek, bukan nggak terlalu bagus iya lagi. Gue berharap Luka tuh mainnya mendingan lah. Luka hilang bener-bener. Udah lu gak usah bermimpi tentang Lorenzo Luka. Ya. Ya udah Nah, gitu mungkin aja. kalau dari gue sedikit mau nambahin ya bahwa memang sebenarnya sih garis besarnya adalah apa? Kita berharap bahwa dengan konfliknya Osimhen dengan klub, gue berpikir bahwa Napoli ini bakal kacau balau kan, tapi ternyata ada satu yang gue pengen garis bawahi, di mana penampilan Kvarat itu di partai lawan Udinese ini benar-benar luar biasa. Gue bilang ya, dia mungkin di angka tertinggi di 9, sekian karena untuk rating, karena satu, dia 2 kali peluang apa 3 kali peluang, itu Dua tiang. 1 gol. Nah, di situ gua ada satu yang gue pengen ngambil bahwa Kvarat itu seperti memberikan pesan bahwa dia belum habis dan tanpa Osimhen pun gue bisa gitu loh. Karena dia asis buat Simeone juga. Iya, dia memberikan asis buat Simeone dan dia seperti memberikan kode bahwa Napoli with me is fine gitu loh. Nggak akan ada masalah gitu loh. Kalaupun memang Osimhen benar-benar bakalan cabut. Karena kan gue bilang bahwa sebenarnya kemarin gue udah bahas sama Rangga, ini seperti kayak nyiram bensin di api yang lagi hangat panas-panasnya. Tapi ternyata ya salut sih. Napoli, Rudi Garcia. Gila, itu kalau cuman klub lain, gue yakin maaf ya, itu kalau klub lain di troll seperti itu dengan masalah kayak gini belum tentu bisa bangkit seperti ini. Tapi ya oke. Nah, baru satu di Udinese yaitu Lazar Samardzic yang udah sempat mau tes medis di Inter. Udah selesai. Oh, udah selesai tes medis ya. Kenapa dia nggak jadi pakai baju ya? Hah? Udah kalau itu udah kita bahas. Iya, nggak apa-apa ya. Itu kita udah pernah bahas. Tapi Lazar Samardzic ini dia meliuk-liuk dan akhirnya Nathan sampai terpongkeng-pongkeng begitu ya. Akhirnya gol. Good. Nah, sekarang kita akan bahas Maurizio Sarri yang bertemu dengan Ivan Juric dan akhirnya dimenangkan loh Maurizio Sarri dengan skor 2-0. Gol dari Vecino dan Sakani. Luar biasa. Dari Bang Ryan. Lazio. Ada apa dengan Lazio, Bang? Gue gak nyangka sih kalau Lazio ternyata bisa menang lawan Torino gitu ya. Karena kan kita lihat tren Lazio di awal-awal tuh kayak, ya ini mah Lazio kemana nih kok? Kayak kebeselam, timbul. Akhirnya mengejutkan menang lawan Napoli gitu kan, akhirnya kalah lagi. Akhirnya bisa menang, ya menurut gua Sarri bisa sih berjuang. Mungkin karena dia habis main di Champions League kali kemarin ya. Gue bisa nih ngimbangin Atletico. Mungkin dia dapat mentalnya naik kali dari sana ya. Karena malam-malam UCL itu kan lain kan ketika dia bisa nyaingin tim dari Spanyol, Atletico juga lagi nggak jelek kan. Terus dia bisa kayak main di Serie A sih, gue rasa dia jadi lebih percaya diri sih. Walaupun cuma seri doang ya. Iya. Dari Barat sendiri gimana? Iya, sebelumnya ya maaf buat fans Lazio ya, kalau gue ngeliat kemarin sih Bang, golnya nggak ada yang istimewa. Maksudnya kayak si siapa back itu, si Vecino juga kan kayak bola crossing aja bukan gitu. nemu ya kayak biasa. Nah, dan ini belum bisa menjadi dibilang titik baliknya Lazio untuk bisa berjaya, karena kan dia juga masih sangat kesulitan dan
menemukan formasi ideal, masih bongkar pasang, Gundozi masih dipasang, bahkan Kamada udah 2 match nggak dipasang kan. Jadi ini terlihat jelas si Sarri ini masih membaca formasi atau formula apa yang tepat untuk membawa Lazio. Kayak gitu sih Bang. Dan Rangga sendiri sebagai paguyuban fans Ayu Ting Ting ya. Buat gua Depok. sih iya Depok Bang. Ayu Ting Ting Depok. Jadi balik ini sih sebenarnya buat gue kayaknya kita harus ngundang Laziale sih di sini. Fans-fansnya Lazio tuh mesti datang karena setiap kita bahas Lazio tuh kita selalu pesimis loh sama Lazio loh. Kita butuh sudut pandang lain sebenarnya. Tapi ya balik lagi, gue juga sama masalahnya sama Bang Bara karena gue nggak ngelihat ini sebagai titik baliknya Lazio, sama persis kayak Roma menang 7-0 lawan Empoli. Bukan sebuah pertandingan yang mengesankan juga, menangnya juga. Ya Ivan Juric juga bermainnya cukup baik gitu. Memang ya gol-gol apa saja, tapi balik lagi Sarri itu tipikalnya memang gitu. Dia akan selalu racik timnya sampai menemukan best timnya dia gitu. Itu kejadian juga di Napoli sampai ganti 3-4 taktik untuk nemuin taktik terbaiknya. Pada akhirnya kan nemuin Sarri-Ball, akhirnya mainnya bagus banget. Tapi masalahnya ini udah musim kedua. Iya. Musim kedua dan masih belum menemukan performa terbaik, itu yang jadi problem. Ini tunggu, Sarri ini musim kedua apa musim ketiga sih? Seingat gue musim kedua. Musim ketiga ya? Di Lazio, musim ketiga kalau nggak salah. Ya lebih problem lagi kalau udah musim ketiga. Nah, kalau dari Aldi sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri sih, gue ngelihatnya kemarin ketika Castellanos main, hubungan lini tengah sama lini depannya lebih berjalan dengan baik ya dibandingkan dengan Ciro Immobile. Dan dia ambil cetak gol salto. Jadi gue rasa sih emang dengan komposisi yang sekarang yang kemarin bermain, kayaknya Sarri harus memasukkan Castellanos dalam lebih sering dan gue rasa malah harusnya bisa jadi starter lebih sering daripada si Immobile itu. Iya. Ya kalau gue sih nggak muluk-muluk ya untuk Lazio sendiri ya gue bilang gue bukan mau meremehkan tim dua ibu kota ini ya, tapi ya untuk race di ya mungkin sikut-sikutan untuk berebut spot Liga Champion oke. Tapi untuk berebut trofi Scudetto kayaknya nggak. Walaupun Sarri berhasil meraih poin penuh ya. Gue nonton, gue cuma melihat bahwa yang sama kayak Bara bilang bahwa nggak ada yang spesial, tapi memang golnya si Sakani ini kita akui agak spesial Bang. Karena dia menggiring dari sisi kiri, dia melewati beberapa pemain dari Persius backnya Torino baru dia melakukan placing untuk jadi gol kan. Cuman ya gue bilang bahwa mungkin ini bisa jadi satu tanda bahaya karena di pekan ke-7 Milan akan menghadapi Lazio. Ya, ini akan jadi satu seperti kayak tanda aja bahwa Pioli ini harus waspada dengan Sarri. Tapi memang sejarah pertemuan Sarri jarang sekali mengalahkan Milan ya, Sarri Lazio ya. Tapi kalau Sarri Napoli pernah. Nah, sekarang setelah kita bahas Lazio lawan Torino. Iya dong. Lu menang, lu punya kuasa. Milan dong menang. Ini kita 3-3 Milanisti sudah pakai kacamata hitam. 3-1 Milan menang. Prediksi gua kemarin kan 2-1 ya. Ternyata ditambahin 1 jadi 3-1 ya. Milan berhasil berjaya di kandang Cagliari. Tapi ada tapinya. Awal-awal kesulitan dulu. Ya. Kebobolan lebih dulu oleh Cagliari. Nah, langsung Bang Bara, sweet dulu apa? Ya, sweet. Nggak Bang, mendingan lu pulang aja. Banyak seri nih. Banyak seri lagi. Bang Ryan, Iya gue sih walaupun Cagliari ngebobolin duluan, kemarin gue juga nonton, terus gue tetap yakin sih kalau ini bakal comeback. Tapi gue udah memperkirakan comebacknya itu mungkin di babak kedua ketika Leo dimasukin, walaupun akhirnya gue salah, pas Leo dimasukin malah buntu. Malah nggak jelas mainnya, sama Pobega apalagi. Aduh. Batang kayu. Gedebong pisang. Ya tapi ini kan kita pakai kacamata ada alasan ya Bang. Oh, iya. Gue tuh soalnya terkesima sama rotasi permainan Pioli ya. Ternyata dia bisa Bang merotasi dengan skuad Milan yang nggak selengkap Inter mungkin ya, tapi rotasinya berani juga ternyata. Iya, karena udah dimaki-maki Bang. Betul. Ama udah pada capek. Iyalah. Kalau nggak dimarah-marahin, diomel-omelin, emang yakin kalau Krunic nggak cedera itu bakalan dimainin tuh Adli. Betul, ya kan? betul. Jadi ini ibarat kata di balik kesialan ada keberuntungan. Betul. Hikmah, berkah buat lu, Babang Haji Adli, ya. Al sabar. Darah nggak?
Ini gue mau agak panjang nih bang. Durasi aman ya Pin ya? Ini gue pakai kacamata hitam soalnya Silo akan penampilan Yacine Aldi bang. Adli. Nggak jadi gini. Gue kan ngeliat match kemarin itu memang Milan itu kalau sampai kejebolan duluan akan sulit ya kan. Dan maksud kita harus ngelihat duduk di sini sebagai kacamata objektif. Lu jangan pembelaan ya? Kayak orang-orang politik. Enggak gini komentar. Kalau kalah susah, kalau kejebolan duluan memang sulit dan ternyata memang secara fair kita lihat seperti itu. Maksudnya si Cagliari ini juga dengan bertahan 5 back di belakang itu memang sangat sulit buat ditembus Milan. Bisa dibilang maaf ini 2 gol awalnya memang benar-benar keberuntungan karena kipernya si Cagliari pakai sarung tangan tukang bangunan bang. Iya betul. Jadi lepas. Nah kalau begitu gol pertama Cagliari masih mau nahan seri, dia masih defend total. Ya yang kedua itu cerdasnya si Tijani, dia sikat sekenceng-kencengnya dari kanan kan, berharap nih bola pokoknya mentalnya kemana dan ternyata kejadian lagi. Kalau yang pertama si Pulisic memang niat ngoper, cuma kiper kelepas. Cuma kalau Tijani lu lihat itu bener-bener dia sikat sekuat tenaga ke depan gawang. Dia tenang, dia bilang alhamdulillah siapapun yang dapat, dia bilang ya hantem. Begitu jadi gol, baru permainan Cagliari terbuka. Disitulah ada gol murninya si RLC. Kayak gitu. Dan itu shoot yang bagus itu. Iya, dan satu kemajuan dari Pioli yang gue lihat kemarin adalah menit 50-an dia udah mulai ganti. Karena sebelumnya dia kan menit 75, 80 baru ganti. Ya, betul. Ini pastinya juga nggak lepas dari jadwal yang padat. Besok lawan Lazio. Jadi figur-figur penting, Adli yang bermain sangat bagus walaupun defense-nya kurang. Tapi kan ya dia kan di playmaker ya, nggak bisa punya defense seperti seorang destroyer atau box to box. Diselamatin dulu Adli nih. Musa yang lebih defensif dengan tujuan mempertahankan kemenangan Milan. Kemudian diganti lagi yang lain, si Pulisic diistirahatin, masuklah Leao. Ini sebenarnya cuma bumbu aja bang, karena kayak kemarin gue bilang Leo nggak bisa dieksploitasi buat match kemarin karena back sayap Messi Cagliari bakal mundur banget sampai ke ujung corner dan itu memang kemarin terbukti sebenarnya kan. Kayak gitu. Ya selain form, taktik dan komposisi tim ada juga faktor hoki di bola, ya kan? Dan Milan untungnya mendapatkan itu dan pasti gue sebagai Milansi senang dong Milan menang. Gitu sih bang. Nggak cuma Leo bang, di kanan juga Chukwueze juga di double team terus. Iya, seperti seakan double team gitu loh kalau di basket tuh. Diduain terus gitu Chukwueze. Karena dia memang ketika bertahan 5-nya di belakang tuh benar-benar rapat. Mantap, luar biasa. Dari apa nih, pecinta apa lagi lu mau ngomong? Sekarang dari komunitas fotokopi seberang Gunadarma loh. Kan Depok juga, masih Depok. Di situ per lembar berapa? Per lembar sekarang udah 500. Sabar. Warna 1000 kayaknya. Warna 1000 sekarang, agak naik sih. Ini kita bicara apa nih? Udah Depok, Ayu Ting Ting. Bersekat soalnya. Bentar lagi gue bilang ada Citayam ini. Gue ada yang mau gue highlight. Memang Yacine Adli, gue melihat ini kayaknya salah satu. Mungkin kalau Reza datang kayak dia akan ngomong bahwa ini adalah gelandang yang dibutuhkan Pioli sebenarnya, gelandang-gelandang yang bisa mengalirkan bola ke depan dengan crossing long ball yang bagus gitu, dan memang terbukti long ballnya bagus banget, akurat. Tapi memang yang mesti gua highlight itu di statistik dia 3 kali kehilangan bola dan salah satunya adalah yang terjadi kebobolan kan. Memang secara atribut fisikal mungkin mesti ditingkatkan atau mungkin secara role dibuat gak terlalu tarik ke belakang karena nanti kan Benacer juga udah bisa fit, dia mungkin agak ditaruh di depan. Sama yang mesti gua highlight juga permainannya Lufumbo itu bagus banget. Golnya juga oke banget padahal di near post tapi dihajar dan masuk. Ditompok kalau ditompok betul. Dan akhirnya ditajong. Bahas Depok nih Tajong Depok nih bang. Sama gue mau highlight satu lagi. Episode sebelumnya saya bilang Okafor dimainkan. Terbukti 1 gol. Mengacak-acak rambut Ranieri. Terbukti. Emang Ranieri ada rambutnya? Ada tipis. Nah, itu paling kurang. Pioli. Udah dari. Kalau gue tambah sedikit aja kali ya. Maksudnya kalau Inter kemarin ter-comeback, nah ini Milan bisa menang comeback dan gue rasa berarti itu agak sedikit ada indikasi kalau Milan memang ya mental untuk bermain sebagai pemenangnya masih ada lah ya. Maksudnya dia nggak langsung drop ketika udah ketinggalan. Dan mainnya juga ditandang, padahal itu di Sardinia cukup berat menurut gua kalau main tandang ke sana. Dan ya tadi Adli berhasil memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan baik. Dia kalau nggak salah coverage desainnya paling luas kemarin. Nah tapi ada satu main yang ketika dikasih kesempatan belum maksimal, yaitu Luka Romero. Kemarin dia sempat main kan ya? Iya. Tapi masuk menit ke
Ya bentar-bentar doang 70-an. ya. Itu dia belum maksimal menurut gua. Baru pertama kali kan perdana dia. Nah kalau misalnya semua pemain Milan yang dirotasi bisa memanfaatkan menitnya dengan baik, gua rasa sih Pioli akan lebih gampang lagi untuk rotasi pemain-pemainnya. Dan jangan lupa Sportiello juga kembali bermain bagus. Bagus ya. Penyelamatan Yang gue ingat 2 save yang bagus banget itu. Iya. Nah, kalau dari gua sendiri, kacamata gua sendiri menilai bahwa gua pengen menyoroti Adli. Yacine Adli. Gua udah bilang bahwa dia dari Bordeaux, ini pemain ini adalah pemain yang bagus. Punya visi bermain yang bagus, punya umpan akurasi yang bagus, dan bahkan ada komentar dari seorang Paulo Sousa, mantan pelatihnya dia di Bordeaux, bahwa Yacine Adli ini adalah, nggak tahu ini overhype atau gimana ya. Dia bilang dia punya naluri insting bermain seperti Zidane. Tapi gua nggak mau ambil itu, gua justru berpikir gini. Pioli bisa memanfaatkan Yacine Adli ini dengan sangat bagus ketika dia bisa mengcopy paste bagaimana Ancelotti menduetkan Pirlo dan Gattuso. Pirlo yang tidak punya sisi defensif yang kuat dipadukan dengan Gattuso yang mainnya kayak banteng gila. Akhirnya visi permainan Pirlo itu benar-benar jadi berliannya luar biasa. Dia yang mengatur ritme permainan Milan, dia yang membangun stabilizer, ibarat kata kalau di mobil ada stabilizer. Nah, umpan-umpan terobosannya dia bagus. Ya Adli ini kalau soal masalah dia kemarin sempat kecolongan, dia kehilangan 3 bola. Gue masih maklumi, ini anak ini dalam 1 tahun baru kali ini dikasih kesempatan main, ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau protes, gue hantem ya. Jadi gue mau ingetin lagi lu buat Pioli ya. Lu memang, jadi ini Pioli ini kalau kita nggak ngamuk-ngamuk, ya, kalau kita nggak marah-marah, padahal dia punya sumber daya pemain-pemain muda yang potensinya bagus. Ini kan dipasang Adli ini di saat kepepet. Bener nggak? Kalau Krunic nggak cedera, emang kalian pikir ya bakalan main? Yunus Musa. Ini adalah juga temuan yang bisa jadi berlian bagus. Ini gue bilang, kalau sampai Klopp, Yunus Musa, dan Adli lini tengah, mantep Milan. Mau RLC itu udah oke, Tijani udah oke. Jadi bagi gue sebenarnya, ayolah Pioli. Ya, kepala batunya udah dihilangin, ya, konsisten. Karena ujian ke depan ini ngeri nih. Lawan Lazio, bertandang ke Dortmund, baru lawan Genoa, baru abis itu Napoli, dan Juventus. Ini ujian sebenarnya ini, habis itu ke PSG. Nah, aus. Benar, podcast marah-marah ini. Aus. Mau minum bang? Aus. Ada nih, kita ada pesan Putri Duyung. Ah, ini mermaid. Albert, beda lapangan, beda yang Anda. Nih. Ini perwakilan, tadi kan tukang fotokopi Gunadarma, saya dari UGM-nya, Universitas Gunadarma Margonda. Nah, thank you. Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan. Gue kalau nonton biasanya cewek yang nganter bang. Beda lapangan. Oh gara-gara gue datang ya. Maksud lu apaan? Tanya cewek. Kan dari belakang doang kan? Lakinya Ini itu bini gua. Kan sekarang yang nonton ini pemain MU. Cus dulu. Ntar lu pakai ini ada rambut cuma ada rambut cowok. Bang Bara biasanya suka rambut tuh. Enggak, bulu mata itu bang. Oh iya. Bulu tikus. Langsung diambil. Rambut lu berarti. Antoni, makasih ya Mas Terima Antoni. kasih. Gue kira Garnacho. Saya mau benerin clip up dikit bentar. Ya seger. Luar Ini biasa. baru nih. Ini keren Inter minumnya pakai ini bang. Ini emang sangat menarik ya kita membahas. Jadi buat para tifosi pencinta pinball, inilah gue bilang kenapa begitu menariknya kita membahas Liga Italia. Mungkin Liga Italia tidak segemerlap Liga Inggris, tetapi Liga Italia itu menawarkan karisma yang luar biasa. Mungkin kalau kita berbicara seni tentang sepak bola, maka Liga Italia adalah rumahnya. Karena di dalam Liga Italia ini kita bisa menonton permainan yang memang full of strategi, yang memang benar-benar ya kadang bisa sangat pragmatis, tapi kadang sangat ciamik. Nah, sekarang kita akan membahas ada klub yang digadang-gadang dengan masuknya Lakaka. Bisa bersaing di jalur Scudetto. Tapi sekarang dia pengen lolos dari jarum degradasi. Roma. Tumbang di tangan Genoa. Ya, kalau menurut gua dari pertandingan kemarin aja ya gua ngeliatnya. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita udah bahas kemarin juga. Dia draw kan?
Yang mana? Yang kalah maksud gue, yang kalah sama Genoa maksudnya ya, gue bahasnya. Oh iya. Sebelumnya kan. Iya. Gue lihat walaupun mereka bermain ball possession 70%, tapi nggak ada visinya sama sekali. Jadi cuma passing. Gimana ball possession 70% mau ada visi? Cuma di backnya dia dong, muter. Ngobrol. Iya, jadi bener-bener gimana ya? Ya paling sesekali akhirnya memaksakan passing ke Lukaku dan gagal passingnya. Jadi polanya itu terus. Mengandalkan Lukaku, ya mungkin dia bisa emang box out pemain dengan megang bola balik badan. Nah cuman kemarin tuh kesulitan banget karena Genoa juga bermain sangat ke tengah, ultra defensif juga, terus mengandalkan counter attack yang akhirnya berhasil menjadi 4 gol. Nah yang gua sorot justru di sini adalah keburukan koordinasi pertahanan dari Roma. Itu beberapa golnya banyak yang misplace pemain, maksudnya nggak dalam posisinya lah ya. Iya. Ya, gue lihat gol ketiga Lukaku yang bikin jadi nggak offset. Iya, dia di pinggir gawang ngapain itu kalau nggak ada dia. Di depan itu offset itu dia. Si siapa Torsby ya kalau nggak salah. Terus gol keempat itu Junior Mesias sampai bisa golin di debutnya loh. Itu yang jaga malah El Shaarawy yang di situ. Yang backnya pada kemana itu? Iya, makanya gue menyorotnya ya koordinasi pertahanan Roma sangat buruk. Gue rasa sih karena nggak ada pemain belakang yang mempunyai jiwa leadership ya. Di sana kan yang diandalkan paling si Mancini. Umurnya juga belum terlalu masih muda. Terus ada back yang barunya si Indika sama Diego Llorente. Diego Llorente malah cedera. Aduh. Cuman kurang sih menurut gua. Jadi masalah utamanya sebenarnya di koordinasi pertahanannya. Kalau misalnya Mourinho padahal kan biasanya punya tim yang punya defense bagus ya. Terkenal bagus, parkir bis segala macam. Cuman di Roma kemarin nggak kelihatan sih. Sebagai pecinta cilok di stasiun Depok Baru ya, buat gua sih ngelihat pertandingan ini bukan hal yang mengagetkan lagi. Jadi gua udah bukan duta kaget kali ini, karena gua ngelihat memang gua udah nonton Genoa lawan Napoli kan. Jadi gua tahu kualitas counter attack-nya Genoa seberapa bagus dan seberapa mematikan. Yang cuma bikin gua surprise akhirnya kesayangan gua Junior Mesias golin. Tapi balik lagi ke taktikalnya Gilardino, buat gua sih taktikalnya memang ya taktikal seri B banget sebenarnya sih. Taktikal yang sangat sederhana, tumpuk di belakang sebaik-baiknya dengan pertahanan serapat-rapatnya, nanti taruh pemain 1-2 pemain di depan. Ketika habis itu counter attack ya sudah kelar. Tapi yang mengagetkan, jadi kaget beneran lagi. Yang mengagetkan adalah ya memang defensifnya Roma entah kenapa kok ya jadi berantakan. Mungkin karena banyaknya pemain baru ya yang dipasang ya. Jadi mungkin koordinasinya masih belum berjalan dengan baik. Jadi malah mengingatkan gue kejadiannya buruknya permainannya Empoli gitu. Jadi malah ketularan ke Roma gitu. Jadi pengen ikut-ikutan. Nah, dari Bara? Coba sekali-sekali Bang serigala Roma adu sama serigala Margonda. Kalau sekarang mungkin bisa seri Bang. Bisa. Dengan Roma kayak gini. Jangan lupa nanti kasih judul. Focus of Depok. Ya kalau gue melihat gini Bang ya, karena kan beauty of Serie A itu memang benar-benar liga yang sangat taktikal, sangat teknikal, dan juga gue lihat nih dan full of skandal. Serie A ini iya full of skandal juga. Seperti bermain catur. Dan sayangnya Mourinho ini langkah-langkahnya udah terlalu monoton Bang. Jadi dengan dia terus-terusan memakai 3 back di Roma, terus juga si Genoa bermain counter attack-nya bagus. Nah gue lihat ini kan salah satu faktor pelatih bisa awet itu adalah satu, dia adaptif dengan inovasi. Terus kedua adalah upgrade pemainnya gila-gilaan, walaupun taktiknya sama tapi pemainnya upgrade. Nah tapi kalau Mourinho ini kan enggak, bahkan cenderung sebelum dapat Lukaku apalagi tuh udah kita bisa harapin ini bakal hancur-hancuran nih Roma. Dan ternyata ada Lukaku pun tidak bisa menyelamatkan Roma. Gue sih ngeliatnya kayak gitu. Mourinho ini udah terlalu monoton dan diketahui lawan-lawannya di Roma. Oke, luar biasa. Dari Mas Ryan sih? Kalau gue lebih nyorotin ke Genoanya ya, strikernya dia Retegui itu ya. Kenapa ya? Gak ada tim besar yang ngambil dia kemarin gitu ya. Dia kan hampir ke Milan sebenarnya. Iya, hampir doang. Dia waktu itu incarannya Maldini sebenarnya. Dia hampir ke Milan tapi ya. Iya dia udah mencetak gol ke lawan tim-tim besar kan 3 kali. Tiga tim besar dia. Napoli, Genoa, Lazio. Nah, jadi ya mungkin waktunya dia untuk nunjukin supaya dia bisa dipanggil Azzurri kali ya. Memang momentumnya dia justru malah gue nyorotinnya ke Genoanya. Kalau secara Roma, karena gue kalau nonton Roma lawan Milan tuh Roma kayak nggak ada bahaya-bahayanya. Jadi kayak kalau lagi lawan Milan kan udah berkali-kali. Jadi ibarat kata kalau kita bercanda. Iya. Kalau mah
Calabria aja bisa golin bang lawan Roma bang. Betul. Calabria lo bisa golin lawan Roma, bayangin aja gitu loh. Jadi kayak Roma emang problem kayaknya. Mungkin dia nggak kelihatan problemnya sampai ke media, tapi mungkin ada sesuatu di dalamnya. Tapi mungkin gue nambahin bang, yang Retegui. Menurut gue ini smart move-nya Retegui sih pindah ke Genoa karena kejadian pemain-pemain rising star yang nggak terlalu terkenal terus pindah ke klub gede kan udah sering kejadian gagal kan. Lapagol kejadian gagal juga. Jadi ya ini menurut gue smart move untuk dia bisa ngebuktiin di klub papan bawah dia bisa dapat 2 digit Bangun mental dulu. Bangun mental dulu. Kayak Haaland lah ya. Ya, sengaja 1-2 musim baru dia pindah ke. Kalau gue sendiri gue menyoroti satu, problem Roma ini terlalu kompleks. Satu, problem masalah pelatih yang kurang inovasi. Kedua, pola permainan yang memang boleh bilang nggak jelas. Penguasaan bola boleh 70%, tetapi ya gue ke fanpage-nya Roma, itu semua fans itu memang mengatakan bahwa waktunya Mourinho di Roma ini udah harus selesai. Jadi ibarat kata udah nggak ada upgrade yang positif ya. Terus kedua, kalau gue bilang berbicara squad, gue bilang ini kalau Roma ketemu pelatih yang visinya bagus kayak Dionisinya Sassuolo, terus kayak De Zerbi-nya Brighton. Ini skuad Roma ini bisa mengancam loh. Mereka punya striker yang mumpuni, ada Lukaku, ada Sardan Asmur, Belotti sama baru El Shaarawy, Abraham cedera. Dybala, lini tengah mereka juga kan bagus gue udah bilang. Nah, cuman lini belakangnya mereka ini yang memang cacat. Satu, Mancini itu di lawan Genoa itu kalau pakai VAR dia udah kartu merah, itu kan sikut itu dia. Nah, dan dia memang adalah pemain paling kasar setelah Materazzi, ya. Jadi gue nggak suka dengan ini. Emang inspirasinya dia itu kan nomor 2-3 juga. Iya, dia memang pecinta Materazzi. Bener. Iya. Cuman satu yang gue pengen angkat jempol juga buat Genoa adalah si Albert Gudmundsson. Dari Islandia. Iya, Icelandic. Itu keren. Lincah. Gol pertama dicetak oleh dia, gol Retegui diasis oleh dia, dan bagaimana dia bermain. Dia dari mantan PSV ya kemarin yang dibahas ya. Pemain mudanya di PSV, terus ya sempat juga ke tim Serie A, tim Serie apa Serie B gitu. Iya, pokoknya, dan gue bilang gue terpesona dengan permainan dia, apalagi yang masalah Retegui. Retegui ini adalah striker yang bisa jadi sangat oportunis buat masa depan Asuri, karena sebenarnya tim nasional Italia udah tidak punya striker yang menjanjikan sekarang ya, banyak yang cedera. Ya semoga Retegui bersinar dan Milan luar biasa. Nah, kalau bagi kalian tifosi yang mau tulis di kolom komentar atau ada masukan, ya tulis aja di sini. Jangan sungkan-sungkan ya, karena tidak diminta pungut bayaran. Nah, sekarang kita akan bahas dulu, ini bahas singkat ya. Untuk pertandingan nanti malam pekan ke-7. Ya. Milan akan berhadapan dengan Lazio. Bagi gue pribadi ini adalah ujian yang sangat bagus. Lazio juga menang, Milan juga menang, dan kita akan melihat apakah Pioli bisa keluar dari, melanjutkan tren positif ini, menemukan formula yang sangat bagus. Bagi gue pribadi, prediksi Milan menang dengan skor 2-0 dari Rian. Gue agak trauma yang main jam 11 malam ya. Terakhir soalnya. Ingat Inter kemarin ya? Udahlah bang, itu udah lewat bang. Enggak. Kalau gue lihat chance untuk Milan menaklukkan Lazio tuh besar ya. Ini bukan gue sebagai fans, tapi memang dari Objektif lah. Gue mencoba untuk seobjektif mungkin gitu ya. Kayaknya Milan itu kan kemarin lawan Cagliari itu sudah mengistirahatkan sejumlah pemainnya gitu ya. Karena memang kan sampai November nanti akan 3 hari sekali gitu bakal main gitu ya. Jadi menurut gue untuk lawan Lazio nanti Milan punya kesempatan emas, apalagi main di kandang lawan ini dengan menurunkan skuad utamanya lagi-lagi, balik ke skuad utamanya, kaki lebih fresh. Gue lebih melihat ke situnya aja sih. Kalau strategi ya 11-12, tapi Pioli strateginya apa sih gue juga nggak ngerti. Iya sih. Okay. Gue ngeliat lebih ke kaki-kaki pemain kayak Leao, Theo, mungkin Theo juga disaratin kan kemarin di babak kedua. Mungkin lebih fresh aja untuk lawan Lazio nanti. Oke. Gue mau kasih PR buat Pioli bang. Ke SD ya? Kapan SD? Dikumpulinnya sebelum lawan Lazio. Ini harus ketemu nih PR jawabannya bang. Nggak, Theo ini selalu kesulitan ketika mendapati lawan yang back sayapnya ngepres sampai depan. Dia kesulitan Newcastle ketika Trippier ngepres dia. Dan Lazio jangan lupa punya Felipe Anderson di situ. Iya. Nah, gue pengen tahu, mudah-mudahan Pioli bisa nemu jawaban akan hal ini. Apakah nanti Theo nggak dibikin inverted?
fullback, dia nggak perlu maju buat supaya nggak meninggalkan kekosongan, atau bahkan misalnya jadi 3-4-3, Theo-nya di 4 yang di tengah, yang di sisi kiri, ya itu yang gue nanti dari Pioli, karena gue lihat ada PR itu dan bisa lumayan menjadi pertanyaan nih ketika besok Lazio dengan Felipe Anderson yang demikian agresif di sisi kiri pertahanannya Milan. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari gue sendiri, gue cuma tambahin sedikit. Ini adalah momentum untuk Milan terus ke track positif dan menjaga asa agar persaingan Scudetto ini semakin menarik. Nah sekarang, ini kita akan bahas tentang Lecce berhadapan dengan Napoli. Lecce yang barusan memetik kekalahan perdana lawan Juventus. Napoli bagaimana, optimis tentang hasil ini? Gue berharap kalah, tapi melihat... Iya, saya berharap kalah karena berharap Rudi Garcia dipecat kan. Saya kan fans pesimis. Tapi ngelihat performance kemarin sih nggak mungkin harusnya. Kalau ngelihat performance kemarin nggak mungkin. Harapan kalah, tapi kemungkinan menang. Gitu. Menang. Berapa? Harapan kalah, tapi kemungkinan menang karena ngeliat performa kemarin bagus. Nah, Inter akan, ya ini Inter agak sedikit isi sebenarnya, lawannya dia adalah Salernitana yang tidak seperkasa musim kemarin juga Salernitana ya. Bagaimana nih? Gue sebelum bahas Inter, gue dikit bahas Milan ya, sedikit aja. Ini kan Bang Bara waktu di episode kemarin dia membegging ke Berardi. Kali ini gue mau gantian nih. Oh, lu mau memohon biar Milan kalah ya? Kamera cover mana cover? Sini, ini ya. Ini tolong nanti di color grading, editor warna abu-abu gitu, terus kasih musik yang dramatis. Tuh, editor lagi di situ. Oh iya, ada abang editor di sebelah sana. Ini, kali ini gue mohon banget untuk Luis Alberto ya, tolong banget. Bikin gol bunuh diri. Jangan sampai ini Milan menang lagi. Ini jadi kayaknya, kan Lazio juga trennya lagi bagus nih kemarin lawan Torino menang 2-0. Doa lu apa? Milan kalah apa draw? Yang penting cetak gol dan ya minimal draw lah, apa-apa. Karena kayaknya sulit ya. Milan performanya lagi bagus, gue yakin sih dia bisa dapat poin seenggaknya lawan Lazio. Cuman gue minta tolong banget Luis Alberto seenggaknya pressing ke pojok kanan. Karena Sportiello kayaknya lemahnya di situ. Mike Maignan yang main. Udah Maignan. Oh Maignan. Cedera lagi aja Maignan ya. Versi anti Doanya gila ya. Digoreng. Inter lawan Salernitana. Iya, Salernitana maaf. Musim lalu ini jadi pertandingan yang sangat buruk buat dia. Inter kalah juga. Enggak, serius. Draw sama Kandreva. Lewat crossing insya Allahnya Kandreva. Crossing insya Allah jadi gol. Insya Allah jadi gol malah ke gawang Andrea Onana, skor 1-1. Dan di situ Ochoa bermain sangat bagus. Inter tuh 25 shoot on goal, 11 on target. Ini ada data ya. Jadi kalian para netizen yang bilang gue ada data, ini 25 shoot on target, 11 on goal, dan save-nya Ochoa 10 save. Gila, satu pertandingan 10 save itu. Jadi menurut gua ya Inter pasti bermain bagus, cuman kalau misalnya Ochoa bermain bagus akan sulit. Dan kalau dilihat dari karakteristiknya Salernitana ini banyak bermain shoot dari jarak jauh. Dan dia punya Kandreva, terus Boulaye Dia, sama si Cabral itu yang striker yang baru itu, Jovan Cabral itu dia cukup bagus punya shoot jarak jauhnya, dan strength-nya Salernitana itu adalah dia bisa mempertahankan keunggulan. Dia sekali cetak gol, dia langsung defense. Jadi gua harap Inter jangan sampai keunggulan duluan lah. Nah, kalau gue pribadi ya, gue pengen tambahin juga ada partai seru juga, Atalanta berhadapan dengan Juventus. Juventus. Ya. Gue prediksiin bahwa ini adalah partai seru karena Atalanta akan memberikan perlawanan yang sengit, Juventus juga akan. Ini karena race-nya udah menarik nih. Atalanta ini udah mulai masuk ke trennya udah mulai bagus ke atas ya. Nah, gue pribadi memprediksikan untuk Salernitana Inter itu draw 2-2. Gue juga draw 1-1 kayaknya. Lu draw 1-1 kan? Nah, untuk Milan Lazio gue prediksikan menang 2-0. Untuk Napoli kayaknya menang lah 2-1 ya. Untuk Atalanta Juventus ya kayaknya gue sih draw juga. Atalanta menang 2-1 draw. Ya. Nah, ini gue pengen bertanya nih sama bintang tamu dari Verona ya. Brother Ryan ini kan sering di TikTok membahas tentang Milan ya. Iya kan? Ini konten menarik. Ini pengen gue tanya nih Bang ya. Abang kan di salah satu media FUJI. Iya. Kira-kira kita punya potensi nggak Bang? Maksud bukan kita, pinballnya.
Potensial. Karena memang RCTI itu lekat sama Serie A. Kalau orang bernostalgia Serie A tuh biasanya RCTI. Oh gitu. Jadi kalau pinball semakin besar nggak ada salahnya. Oh ya kalau kita udah besar mah di sini aja lah bang. Gue siap begadang callingan jam 12 berangkat. Bos Lu stasiun sebelah. Lu ingat kan sebagai talent nggak, Pak? Merek lu di sebelah. Ya. Nanti kalau lu bagian gosip lu yang gue undang. Oke Tifosi, terima kasih semuanya yang sudah setia menonton episode kali ini dan ulasan-ulasan kita semua dari gua Bang Botak, Brother Aldi, Rangga, Bara maupun Adli, Brother Ryan. Ya kita mohon maaf kalau mungkin kita ada sedikit banyak salah mungkin memberikan informasi ya. Kita nggak masalah dikritisi, dikasih masukan ya. Yang penting lu kirim alamat ya. Kalau lu kasih masukan ketemu sama gua. Nggak bercanda bang. Kok bau ya? Waduh. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa ya, terus support pinball, nyalakan loncengnya, subscribe, share ya. Kalau kalian RT RW bagilah ya, kalau perlu pakai loudspeaker, undang warga untuk nonton pinball karena ini adalah channel yang paling bermanfaat untuk bahas Serie A. Bukan promo tapi memang asli nih Bang. Ya, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok dari pinsport.com karena di situ akan tersaji berita-berita menarik seputar persepak bolaan Eropa dan dunia, bahkan liga-liga tikus pun dibahas sama tim ya. Jadi nggak usah heran ya. Gua Bang Botak, gua Aldi, saya Serigala Depok. Saya Serigala Berdulu Domba. Lu Bro Serigala. Saya Rianka teman-teman. Oke ya. Bener. Sampai jumpa lagi. Forza Serie A, Forza Pinball. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie.